warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Perkenalkan, saya Hita Paulina Siregar, guru matematika di SMP Negeri 3 Bukit Batu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker jika bepergian dan selalu mencuci tangan. Pada hari ini, kita masih melanjutkan materi kita mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya masih mengingat materi kita sebelumnya mengenai persamaan dan grafik fungsi kuadrat? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai menentukan fungsi kuadrat. Simak baik-baik ya materi pada hari ini, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat di kelas 9. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat melalui grafik serta peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat melalui beberapa titik yang diketahui. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara menggambar suatu fungsi kuadrat. Nyatanya, kita juga bisa menemukan suatu fungsi kuadrat jika kita mengetahui beberapa komponen. Yang pertama yaitu menentukan fungsi kuadrat melalui grafik. Dan yang kedua, menentukan fungsi kuadrat melalui beberapa titik yang diketahui. Langsung saja menentukan fungsi kuadrat. Coba kita perhatikan grafik tersebut. Dari grafik tersebut, kita temukan titik x1,0, titik x2,0, dan titik x, y. Nah, dari grafik tersebut, kita ketahui dua titik potong pada sumbu x yaitu x1,0 dan x2,0 dan suatu sembarang titik x, y. Nah, jika kita ketahui beberapa hal ini, yaitu dua titik potong pada sumbu X dan suatu sembarang titik, maka kita dapat menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Bisa saja titik potongnya hanya satu, dikarenakan kurvanya hanya menyinggung sumbu X. Ini berarti X1-nya sama dengan X2. Nah, kita tetap dapat menggunakan rumus yang sama. Untuk sembarang titik X, Y-nya, itu digunakan untuk menentukan nilai A-nya. Nah, dari grafik ini juga kita bisa melihat bahwa nilai A-nya ini akan bernilai positif atau negatif. Apakah dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Kita lihat contoh satunya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah, setelah kita perhatikan gambar tersebut, dapat beberapa titik yang kita ketahui yaitu ada dua titik potong dan satu titik sembarang. Sehingga grafik memotong sumbu X di titik 3,0 dan di titik negatif 1,0 serta melalui titik 1, negatif 4. Nah, jika tidak ditampilkan gambar grafiknya, maka kita bisa mengetahui yang mana titik potong sumbu X-nya. Titik potong sumbu X-nya itu jika Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tetap bisa menggunakan rumusnya fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Kita lihat penyelesaian contoh satunya. Grafik memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0. Nah, kita menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Di sini kita lihat X1-nya yaitu negatif 1 dan X2-nya yaitu 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga fx sama dengan A dikali X dikurang negatif 1 dikali X dikurang 3. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif,
Jadi fx sama dengan A dikali X tambah 1 dikali X dikurang 3. Nah, kita kalikan terlebih dahulu X tambah 1 dengan X kurang 3-nya. Sehingga menghasilkan fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 3X ditambah X dikurang 3. Nah, masih bisa kita sederhanakan. 3X tambah X-nya itu negatif 3X tambah X-nya itu menghasilkan negatif 2X. Sehingga fx-nya itu sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, ini kita dapatkan persamaan 1. Nah, fx-nya belum sempurna karena belum ada nilai A-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai A diperoleh dari titik 1, negatif 4. Nah, kita gunakan rumus dari persamaan satunya, yaitu fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Fx-nya di sini yaitu negatif 4. Fx di sini juga diartikan adalah Y. Nah, X-nya yaitu 1. Kita substitusikan saja. Negatif 4 sama dengan A dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Sehingga menghasilkan negatif 4 sama dengan A dikali negatif 4. A-nya kita peroleh yaitu negatif 4 dibagi negatif 4. Sehingga A-nya itu sama dengan 1. Ini kita dapatkan persamaan 2. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan fungsi kuadratnya. Persamaan satunya tadi kan fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, persamaan 2-nya sudah kita dapatkan nilai A-nya yaitu sama dengan 1. Nah, tadi kita lihat grafiknya terbuka ke atas kan. Kalau terbuka ke atas itu menandakan A-nya bernilai positif. Benar ya, yang kita dapatkan A-nya itu bernilai positif, yaitu A-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan satunya tadi. Fx sama dengan 1 dikali X kuadrat dikurang dengan 2X dikurang dengan 3. Nah, kita kalikan saja satunya ke X kuadrat, dikalikan juga satunya dengan negatif 2X, dan dikalikan 1 dikali dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat dari contoh 1 tadi. Oke, kita lanjutkan. Cara menentukan fungsi kuadrat yang kedua. Nah, di sini sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, kita misalkan terdapat grafik yang seperti ini. Nah, terlihat perbedaannya kan dari grafik yang sebelumnya. Grafik yang di sini ada titik puncak dan titik suatu titik pada grafik X, Y. Nah, jika kita temukan grafik yang seperti ini, kita ketahui bahwa titik puncak XP, YP dan suatu sembarang titik X, Y. Ini cara penyelesaiannya masih sama dengan cara penyelesaian memotong sumbu X tadi, hanya saja rumus yang kita gunakan itu berbeda. Nah, lebih tepatnya rumusnya itu yang kita gunakan yaitu fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah dengan YP. XP dan YP-nya ini merupakan titik puncak atau biasanya juga disebut dengan titik balik atau titik maksimum atau titik minimum. Nah, sedangkan sembarang titik X, Y ini juga digunakan untuk mencari nilai A. Langsung saja kita lihat contoh 2-nya. Kita lihat di sini ada sebuah grafik. Perhatikan gambar di samping. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Setelah kita perhatikan, kita ketahui bahwa grafik tersebut memiliki titik puncak 1, negatif 1 dan melalui titik 0, negatif 3. Nah, ini bisa kita gunakan rumus fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menyelesaikannya. Cara penyelesaiannya hampir sama dengan
mencari penyelesaian pada contoh 1 tadi. Hanya saja di sini agak sedikit berbeda karena Ibu lihatkan contoh bagaimana kita mencarinya dengan mencari nilai A terlebih dahulu. Sama saja dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi kita mencari nilai fx dulu, baru mencari nilai A. Nah, di contoh yang ini kita mencoba untuk mencari nilai A-nya terlebih dahulu menggunakan rumus tadi, yaitu fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, kita ketahui bahwa XP-nya itu adalah 1 dan YP-nya itu negatif 1. Fx-nya itu atau Y-nya itu bernilai negatif 3 dan X-nya itu bernilai 0. Kita substitusikan saja. Negatif 3 sama dengan A dikali 0 dikurang 1 kuadrat ditambah negatif 1. Nah, di sini kita kurangkan dulu 0 dikurang 1 lalu dikuadratkan, itu menghasilkan 1. Nah, ada tanda tambah dan negatif. Ini menghasilkan negatif sehingga hasilnya yaitu negatif 3 sama dengan A dikali 1 dikurang 1. Ini kita kalikan A dikali 1 terlebih dahulu. Kita dapatkan negatif 3 sama dengan A dikurang 1. Kita pindah ruaskan sehingga A sama dengan negatif 3 ditambah 1. Yang kita dapatkan yaitu A-nya negatif 2. Nah, tadi di grafik kita lihat grafiknya itu terbuka ke bawah. Itu menandakan bahwa A-nya itu bernilai negatif. Benar ya, tepat sekali A yang kita temukan yaitu bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan untuk menemukan fungsi kuadratnya. Nah, kita sudah dapatkan A-nya sehingga fungsi kuadratnya itu kita gunakan rumus fx tadi. Fx-nya sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Kita masukkan nilai A beserta XP dan YP-nya. Fx sama dengan negatif 2 dikali X kurang 1 kuadrat ditambah negatif 1. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu nilai X dikurang 1 kuadratnya sehingga kita dapatkan fx sama dengan negatif 2 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dikurang 1. Nah, kita kalikan negatif 2 dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1-nya terlebih dahulu. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu negatif 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 2 dikurang 1. Nah, kita sederhanakan fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang kita dapatkan dari grafik pada contoh 2. Oke, kita lanjutkan menentukan fungsi kuadrat yang terakhir, yaitu kita lihat ini grafiknya. Nah, kita misalkan sebuah grafik itu berbentuk seperti ini. Kita lihat sedikit berbeda juga dari beberapa grafik yang tadi. Nah, di sini terdapat 3 buah titik. Nah, jika diketahui 3 titik koordinat dan ketiga titik koordinat tersebut terletak pada grafik fungsi kuadrat, maka kita dapat menggunakan rumus fx-nya, yaitu rumus umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, caranya ketiga titik ini kita akan gunakan untuk menentukan 3 buah persamaan yang kemudian dicari nilai A, B, dan C dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, langsung saja kita lihat contoh yang ketiga. Nah, lihatkan sebuah grafik seperti ini. Yang ditanyakan yaitu persamaan dari grafik fungsi tersebut adalah, nah, kita lihat dari grafik fungsi ini terdapat 3 buah titik. Nah, grafik fungsi di samping melalui 3 buah titik, yaitu negatif 1,3, 1, negatif 3, dan 4,0. Nah, kita gunakan rumus fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c.
Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya yaitu kita substitusi 3 titik pada bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan yang satu, untuk titik negatif 1,3. Kita masukkan rumusnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini fx-nya yaitu 3, sedangkan x-nya itu adalah negatif 1. Kita masukkan saja, sehingga 3 sama dengan a dikali negatif 1 kuadrat ditambah b dikali negatif 1 ditambah c. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 sama dengan a dikurang b ditambah c. Nah, ini kita pindah ruaskan sehingga a dikurang b tambah c sama dengan 3. Nah, ini sama sama saja artian dengan yang di atas, cuman kita rapikan bentuknya. Kita letakkan 3-nya itu di sebelah kanan dari sama dengan. Oke, untuk persamaan 2-nya, untuk titik 1, negatif 3, kita masukkan rumus fx-nya yaitu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx-nya di sini negatif 3 dan untuk x-nya itu 1. Kita masukkan negatif 3 sama dengan a dikali 1 kuadrat ditambah b dikali 1 tambah c. Sehingga kita peroleh hasilnya negatif 3 sama dengan a ditambah b ditambah c, atau a ditambah b ditambah c sama dengan negatif 3. Ini baru persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, persamaan 3. Persamaan 3 ini untuk titik 4,0. Nah, rumus fungsinya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fx-nya itu bernilai 0 dan x-nya itu 4. Kita masukkan 0 sama dengan a dikali 4 kuadrat ditambah b dikali 4 ditambah c. Sehingga diperoleh 0 sama dengan 16a dikurang 4b ditambah c. Atau 16a dikurang 4b ditambah c sama dengan 0. Berikutnya adalah mencari nilai A, B, dan C dengan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi A dan C dari persamaan 1 dan 2 untuk memperoleh nilai B. Oke, persamaan satunya yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Dan untuk persamaan 2-nya A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 3. Nah, untuk mengeliminasi A dan C-nya ini kita kurangkan dia. Sehingga A dikurang A itu 0 dan C dikurang C itu juga 0. Dan untuk B-nya yaitu negatif 2B sama dengan 6. B 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai B-nya. Selanjutnya kita temukan lagi nilai A dan C-nya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai C-nya itu kita eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Kita mulai dari persamaan 3-nya yaitu 16A dikurang 4B ditambah C sama dengan 0. Lalu persamaan satunya A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Kita kurangkan sehingga diperoleh 15A ditambah dengan 5B sama dengan negatif 3. Oke, kita substitusikan nilai B tadi yang sudah kita peroleh. Ya, nilai B-nya itu sama dengan 3. Kita substitusikan pada persamaan 15A tambah 5B sama dengan negatif 3 untuk mendapatkan nilai A. Nah, 15A tambah 5B, B-nya itu negatif 3 sama dengan 3. Diperoleh, kita kalikan terlebih dahulu 5 dikali negatif 3-nya itu. Sehingga diperoleh 15A dikurang 15 sama dengan negatif 3. Kita pindah ruas, 15A sama dengan negatif 3 ditambah 15. Oke, jadi 15A itu sama dengan 12. A-nya 12
dibagi 15, yaitu 4/5. Oke, kita sudah perolehkan nilai B dan nilai A-nya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai C lagi, kita substitusikan nilai A-nya. A-nya di sini kita peroleh yaitu 4/5. Dan untuk nilai B-nya itu -3 ke persamaan 1. Ini kita lakukan untuk mendapatkan nilai C. Oke, persamaan satunya yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 3. A-nya yaitu 4/5 dan B-nya itu -3 ditambah C sama dengan 3. Kita pindah ruas, 3 dikurang 3 dikurang 4/5. Nah, karena tadi 4/5-nya dikurang dengan -3, nah kurang dikali negatif itu menghasilkan positif. Tapi karena pindah ruas, dia hasilnya menjadi -3. Nah, 4/5-nya menjadi -4/5. Sehingga kita peroleh C-nya itu sama dengan -4/5. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita substitusikan nilai A, B, dan C yang diperoleh pada bentuk umum persamaan kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi persamaan grafik yang dari gambar tersebut adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya di sini yaitu 4/5, jadi 4/5 x kuadrat, B-nya -3, jadi -3x dikurang 4/5. Nah, ini adalah persamaan grafik yang kita peroleh dari grafik contoh 3, yaitu f(x) sama dengan 4/5 x kuadrat dikurang 3x dikurang 4/5. Nah, selanjutnya kesimpulan. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu cara menentukan fungsi kuadrat jika kita mengetahui beberapa komponennya, yaitu yang pertama, jika kita ketahui dua titik potong pada sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0 dan suatu sembarang titik X, Y, maka rumus yang digunakan itu ialah f(x) sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, ini jika kita ketahui dua titik potong dan satu sembarang titik. Ini dua titik potongnya pada sumbu X ya. Selanjutnya yang kedua yaitu jika diketahui titik puncak XP, YP dan suatu sembarang titik XY, maka rumus yang digunakan yaitu f(x) sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, untuk yang terakhir, kita dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik koordinat, maka rumus yang digunakan yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahami rumus-rumus yang kita gunakan jika kita mengetahui beberapa komponen, sehingga kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Jadi, misalkan kita lihat grafiknya seperti apa saja yang diketahui di sana kita sesuaikan. Jika grafiknya ada dua titik potong dan pada sumbu X ada suatu sembarang titik, maka kita harus menggunakan rumus yang pertama. Kalau misalkan kita ketahui tiga titik koordinat, maka kita gunakan rumus f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kita sesuaikan grafik dengan rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan fungsi kuadratnya. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengerti dengan rumus yang digunakan dengan contoh-contoh yang telah ibu berikan tadi. Oke, agar anak-anak ibu bisa lebih memahaminya lagi, maka anak-anak ibu bisa mengerjakan beberapa latihan. Nah, ini ada beberapa latihan, ada beberapa soal yang ibu berikan, ada 3 soal.
Nah, anak-anak ibu coba kerjakan dengan sebaik-baiknya, gunakan rumus yang telah kita pelajari tadi. Jika ada kendala, anak-anak ibu bisa lihat contoh-contoh yang telah ibu berikan, atau anak-anak ibu bisa lihat buku, bisa bertanya juga ke ibu secara langsung. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat walaupun kita belajar dalam keadaan yang seperti ini, dalam masa pandemi ya. Jadi kita tetap semangat belajarnya. Jangan sampai kita tidak belajar. Kita harus memaksimalkan segala macam usahanya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini materi kita pada hari ini mengenai menentukan fungsi kuadrat melalui grafiknya dan beberapa titik yang diketahui. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.